Hari ini kita ngebahas apa? Halo guys, selamat datang lagi di channel kita Tevis TV. Hari ini kita ngebahas gimana perasaan Manda ntar lagi pindah. Jadi kenapa lo pindah? Jadi alasan, jadi emang kan pasti rotasi kan ada ya, cuman kalau gue emang rotasinya karena keharusan. Kenapa? Apa ya? Kenapa? Karena gue mau karena gue mau married. Yeay. Gitu. Jadi kenapa? Jadi kalau merit itu harus pindah ya? Karena nikahnya satu sama mandiri, kebetulan satu departemen, jadi harus pindah karena nggak boleh ada dalam satu lingkup kerja yang sama karena nanti bisa mengakibatkan fraud gitu. Aku harus pindah. I'm so sad. Jadi Manda sebentar lagi bukan satu grup. Jadi di Mandiri itu banyak grup, jadi dia nggak satu grup lagi sama gua. Jadi dia pindah ke grup yang lain, tapi itu masih Mandiri. Dan grup itu kebetulan untungnya satu gedung sama tempat yang sekarang, jadi dia masih satu kantor lah ya. Cuma beda lantai doang. Dia sekarang lantai 1, gua lantai 2 gitu. Dan itu berapa hari lagi, bentar lagi ya. Tinggal last minute, tinggal sebentar lagi gitu. Gimana perasaannya? Kenapa lo ketawa ya? Aduh, gue sedih jadinya deh. Perasaannya ya, kan gue mau awali masuk di Mandiri ini 2018, dan selama 2018 itu gue sama sekali nggak dipindahin, benar-benar Sampai dengan sekarang. sampai detik ini di seksi yang ini namanya Tevis ini yang jadi channel kita ini. Nah terus perasaannya sedih pasti karena kan ini jujur ya, karena gue kan dari awal di situ tuh masuk situ tuh di seksi gue itu tuh katanya dulunya tuh cowok semua, terus pas gue masuk ada satu lagi juga jadi kebanyakan ceweknya, terus pindah seiring berjalannya waktu bersisanya tinggal gue sama berdua, Yaca doang. kita berdua. Jadinya tuh benar-benar kemana-mana berdua. Ini sejujurnya gitu kan, makan berdua, kesini berdua, kesana berdua gitu kan. Itu kayak apa ya? Kayak merasa separuh jiwaku pergi. Gitu. Jadi Manda masuk 2018 dan di 2020 ini dia harus pindah ke grup yang lain karena dia mau nikah. Dan selama dari 2018 sampai 2020 kita Manda kebetulan sama sekali tidak dipindahin seksinya dan kita satu seksi. Terus kebetulan kita ngerjain kerjaan yang sama. Jadi kemana-mana emang harus berdua Barengan. juga. Kan kita ngerjain laporan yang sama, jadi kemana-mana ya emang harus berdua gitu. Jadi kerjaan kita itu sama, makan siang bareng ya. Habis itu Sarapan bareng, mulesnya juga bareng. Oh iya. Semuanya bareng. Tahu-tahu ya, gue lagi di WC, dia di WC sebelah. Semua sama. Iya. Terus kebetulan punya banyak kesamaan, kayak Banyak zodiaknya sama. Iya. Lahirnya cuma beda Berapa tahun, hari? tapi ulang tahunnya beda cuma beberapa hari doang gitu kan. Jadi benar-benar sama gitu. Jadi ya agak sedih sih gitu kan, karena kebetulan dia aja mengerti maunya gue apa, gue pun sebaliknya gitu. Jadi ketika dia lagi bete, gue tahu betenya dia, dan ketika gue lagi bete, dia tahu betenya gue gitu. Iya. Jadi ini agak sedih sih. Oke, kita nanti skip dulu ya sedih-sedihnya. Gue mau nanya, dukanya apa lo selama di Tevis dari 2018 sampai dengan 2020? Dukanya apa ya? Karena di situ kan kebanyakan yang nggak seumuran sama kita kan, jadi agak sedikit berbeda treatmentnya kan kalau sama orang yang lebih tua dibandingkan sama anak muda. Even dia bercandanya sama, cuman biasanya kan Sampainya beda karena kan orang tua ini agak lebih sensitif gitu kan. Nah
kebetulan di situ yang berjiwa muda itu sedikit. Jadi kalau kayak acara-acara yang orang-orang banyak relate di kantor-kantor, ada acara hangout ke sini, itu gue nggak ada. Jadi benar-benar sama dia doang gitu kan, karena yang seumuran pemikiran cuma sama dia kan. Mau makan siang di luar juga sama dia doang, mau apa sama dia doang, itu sukanya sih. Terus juga banyak pekerjaan yang harus gue maintain sendiri, itu udah pasti gitu kan. Kita nggak bisa ceritain lebih Detailnya, dalam ya, cuman Tevis ini seperti apa. Yang jelas cerita di Tevis ini kerjaannya beda-beda, satu orang masing-masingnya itu beda-beda. Jadi ketika satu misalnya nggak masuk, satu lagi nggak masuk, itu repotnya kebayang lah ya, karena dia harus double job, ngerjain yang ini sama ngerjain yang ini, sementara kerjanya beda lah dengan seksi yang lain yang dia kerjanya sama semua, satu nggak masuk ya yang lain pasti ngerjain gitu. Nah kalau di kita tuh nggak bisa, jadi ketika gue emang nggak masuk, ya yang bisa ngerjain yang mirip-mirip kan cuma sama dia doang, cuman kan ya case-nya juga kan beda gitu, begitupun juga sebaliknya. Jadi ketika nggak masuk atau cuti lama itu emang agak sedikit stres sih gitu. Itu dukanya ya, tadi salah satunya banyak harus dimaintain sendiri. Duka lainnya kita nggak bisa ceritain. Duka lainnya kita banyak dukanya sebenarnya, tapi nggak bisa diceritain. Ya, ada juga yang nanya ini gimana ya gitu, nanya sama gue yang baru netes dan dia udah mulai merangkak gitu kan. Dia udah lari bukan merangkak lagi, tuh nanya sama gue yang netes gitu. Gue kan kayak yang gitu. Tapi ya udah, itu sih dukanya. Banyak sih dukanya. Tapi seru lah ya. Karena ada yang diingat tapi nggak bisa di-sharing masalahnya ya. Terus enggak, dukanya gini soalnya mungkin pertanyaan buat orang-orang itu tuh merasa gimana gitu, cuman buat gue jadi lucu gitu. Ya, kita jadi bahan bercanda gitu. Kayak yang kok lo kayak gini sih, kok lo nggak kayak gini sih, kok lo nggak kerja sih gitu kan. Ya itu banyak sih. Lah nggak mungkin lo digaji tapi lo nggak kerja, itu gitu, pertanyaannya aneh gitu kayak loh. bodoh macam apa gitu kan. Lo nggak kerja ya? Hah? Ya lo nggak. Terus kita lagi kerja, terus dia pada pulang ngomong, lu nggak pulang? Ya kan lihat kan gue lagi kerja, masa gue suruh pulang, kan itu aneh Kan berarti pertanyaannya nyambung ya, pertama lo kerja nggak, terus tau-taunya yang pulang duluan lo, bukan gua, yang kerja siapa sebenarnya. gitu. Gitu deh, Gitu, itu nggak banyak bisa sih. dibahas lebih panjang. Cuman ini kita berarti dukanya udah ya. Dukanya udah. Sukanya Sukanya kalau dari masalah kerjaan ya, karena ini kerjaannya beda sama yang lain, jadi kerjaan gue ya bisa gue atur sendiri. Nah kenapa ini agak relate sih sama yang tadi, kenapa orang lihatnya gue kayak nggak kerja gitu ya, karena kerjaan gue kan beda sama dia nih. Kerjaan gue cuma gue yang tahu kan, jadi gue yang tahu kapan gue harus menyelesaikan ini gitu. Ketika gue lagi santai dan nggak ngerjain, berarti besoknya gue harus sibuk untuk kerjain gitu. Jadi dukanya di situ sih. Ketika ya dukanya ketika orang lain bisa lagi sibuk-sibuknya kerja dengan kerjaan yang harus dibagi, yang harus hari itu selesai, gue bisa ngerjain kerjaan gue yang harus gue sendiri gitu, yang atur gimana sih bisa kebut semalam SKS. Terus dukanya lagi suka ya, cukup dukanya terlalu banyak duka nanti. Sukanya lagi jadi banyak teman ya lo kerja di Tevis. Iya, jadi gue banyak teman, karena kan kita kan banyak kenal antara dua departemen gitu kan, ekspor dan impor. Jadi gue jadi kayak lebih banyak kenal orang ekspor, gue kenal orang impor juga gue kenal. Bahkan gitu. grup-grup lain kayak accounting, eco, OPI segala macam itu Gue bisa kenal dan banyak bisa akrab. Jadi kita bukan hanya kenal ekspor doang kan, jadi kita bisa dikenal banyak departemen bahkan grup, dan itu bahkan di luar daerah bahkan. Oh iya. Terus sama apa lagi ya dukanya? Sukanya aku bukan mulu sih gue. Sukanya tuh, oh ya, terus ketemu orang-orang yang kayak ada lah ya di satu departemen gue, satu seksi gue ini, si bapak-bapak ini dia lucu gitu, orangnya lucu. Mungkin kalau di tempat lain nggak ada kali yang mau bercandanya kayak gitu. Maksudnya bercanda dalam arti kata di sini tuh dia bisa ngikutin kita, tapi terkadang ada sensitifnya. Dia orang lucu sih, tapi keselin gitu. Terus yang sukanya juga ketemu temen yang bisa ngertiin gue juga kayak Aca ini, terlebih ya mungkin karena kita juga berdua doang, terus kita punya banyak kemiripan yang sama, jadi mungkin itu yang nggak bisa gue temuin di tempat lain. Ya belum tahu kan lo nanti di tempat baru, iya, makanya sombong. Tentunya siapa gitu. Iya. Pas negor enggak, maksudnya
Ya gitu sih, sukanya itu yang pasti punya temen yang ngerti sih, itu yang udah apa ya, udah paling menjadi suka ya kan. Ketika salah di backup gitu menurut gue udah ini banget sih, ketimbang salah tapi ditinggal gitu, itu kan banyak banget kan. Tapi gue merasa bersyukurnya di situ, ditempatkan di seksi yang ini. Banyak yang bisa dipelajari, banyak yang bisa gue syukurin. Pelajaran hidup sih lebih utama. Apa yang gue harus lakuin ketika gue ingin menjadi ini gitu, berkaca dari tempat-tempat yang lain gitu sih, sukanya dukanya. Oke, berarti suka duka udah ya. Gue mau nanya satu hal yang paling lo ingat selama lo di Tevis dari 2018 sampai 2020. Paling gue ingat ya, Paling lo ingat, itu memorable banget bagi lo. paling gue inget banget banyak sih sebenarnya. Enggak, satu ya. Satu. Apa aja nih tentang kerjaan? Terserah apa aja terserah yang, tapi itu paling ingat banget ya, ngebekas juga paling. Oh, yang waktu gue pertama masuk sih. Kenapa tuh? Yang gue lagi jalan Emanuel itu. Hah? Terus ada salah satu dari seksi lain yang antah berantah di mana itu di depan. Terus dia ngomong gini sama gue yang masih baru, lu mau pulang kan ke seksi lo, ke Tevis? Iya, tolong dong gue map gue. Itu paling membekas, paling membekas itu banget. Orangnya gue nggak bisa sebutin, dan dia nyuruh gue untuk ngulangin mapnya dia yang sebanyak itu, terngiang gitu di otak. Memorable banget, nggak bisa gue lupain. Dan gue tahu orangnya, gue ingetnya. Suka banget. Gitu lah ya kira-kira. Takut dia nonton. Apa ya, tapi bagus. Lo inget kan kejadian 2018 itu? Bacot. Buat Nanda. Satu kata untuk Manda, besar. Manda beresin tuh. Udah. Satu kata buat Manda, baiklah. Lebih besar lagi. Semoga bahagia. Semoga bahagia selalu. Orangnya baik, ramah, gokil, dan pesan buat kedepannya adalah semoga rumah tangganya awet dan di tempat yang baru semoga menjadi lebih baik. Bye bye. Nanti di unit kerja yang baru nanti yang baik-baik yang sudah kamu miliki tolong dijaga supaya bisa menjaga performance kinerjamu menjadi lebih baik lagi di unit kerja yang baru. Harus tanggung jawab, harus ya lebih keibuan lah, belajar ya. Dah. Pesan dan kesannya untuk Manda itu adalah kalau Manda itu orangnya tegas, pemberani. Dia tuh kayak bikin warna di Tevis itu beda. Ibarat kata kalau tiba-tiba dia situasinya hening tuh, dia tuh jadi bikin keramaian sendiri, jadi kita tuh gak boring gitu kan. Terus pesannya untuk Manda itulah jaga pola makannya. Semoga Mbak Manda di tempat yang baru nanti lebih sukses daripada di tempat yang lama dan merasa enjoy. Jadi kalau orang kerja merasa enjoy itu hasilnya akan terasa. Kesannya tuh dia mungkin kan anak bontot kali ya, nyol konyol, periang sih. Terus gue pengen banget ngeliat dia marah, cuma nggak marah-marah. Terus sama dia orangnya apa ya, humoris sih kalau gue bilang, humoris gitu. Terus memotivasi. Pesannya cuma satu sih sebenarnya, jaga kesehatan, pola makan dijaga. Karena itu udah, kalau udah dia bilang sakit, nanti makannya diulang lagi. If I could turn the hourglass over, if I could set the clock back, it wouldn't change a thing, I know that. I know